Bab 4, komponen B nomor 1, yaitu impian. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Eleanor Roosevelt. Komponen pertama dari B adalah impian. Mengapa impian? Mengapa bukan yang lainnya? Jika Anda penggemar buku-buku motivasi dan pengembangan diri, Anda pasti familiar dengan kata impian. Berbagai buku yang telah saya baca dan seminar yang saya ikuti, semuanya mengajarkan pentingnya impian. Impian sangat penting karena berfungsi sebagai cetak biru kehidupan yang akan kita jalani. Ini sama pentingnya dengan cetak biru yang digunakan untuk membangun rumah atau gedung bertingkat. Semakin baik dan semakin presisi hasil yang kita inginkan, maka semakin mendetail cetak biru yang kita buat. Bisa Anda bayangkan apa yang akan terjadi bila kita membangun rumah atau gedung tetapi tidak punya gambarnya? Apakah bisa membangun hanya dengan menggunakan ilmu kira-kira? Impian adalah target yang kita berikan kepada pikiran bawah sadar untuk dikejar. Anda pasti tahu tentang rudal atau misil, baik yang diluncurkan dari darat maupun dari pesawat. Tidak jadi masalah diluncurkan dari mana, namun yang pasti adalah target harus terkunci sebelum rudal ditembakkan. Sama seperti rudal yang membutuhkan target yang jelas dan terkunci, impian adalah target dari rudal pikiran bawah sadar kita. Nah, jika impian begitu penting, mengapa orang sulit menetapkan impian mereka? Jawabannya adalah karena mereka sejak kecil jarang diberi kesempatan untuk berpikir sendiri, mandiri dalam menentukan sikap dan membuat keputusan. Umumnya, orang tua sangat dominan dalam menentukan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh anak, dan pola ini akhirnya terbawa hingga dewasa. Tentang hal ini, saya punya cerita menarik. Seorang general manager sebuah hotel terkenal merasa heran dengan nilai tes pelajaran pensos anaknya. Duduk di kelas 2 SD yang selalu jelek. Selidik punya selidik, ternyata anaknya dalam tanda kutip salah dalam menjawab. Sebenarnya si anak tidak salah. Pertanyaan di lembar tes antara lain, kita membersihkan rumah dengan bla bla bla. Sang anak menjawab, kita membersihkan rumah dengan vacuum cleaner. Jawaban itu disalahkan oleh gurunya. Menurut bu guru, jawaban yang benar adalah kita membersihkan rumah dengan sapu. Loh, anak ini tidak mengenal sapu sejak kecil. Ia dan keluarganya tinggal di dalam kompleks hotel. Karena selalu salah, anak ini terpaksa mengubah jawabannya sesuai dengan yang dalam tanda kutip benar menurut bu guru atau figur otoritas. Anda lihat bagaimana sejak kecil kita sebenarnya tidak diizinkan untuk berpikir sendiri, walaupun apa yang kita pikirkan benar. Proses pembelajaran yang tidak mencerahkan ini akhirnya membuat anak dan kita belajar untuk tidak belajar dan cari aman supaya selamat. Dalam berbagai kesempatan saya sering menyampaikan bahwa alasan utama orang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan adalah bukan karena mereka tidak mampu mencapai impian, tetapi lebih karena mereka tidak tahu apa yang mereka inginkan. Orang lebih sering bingung dan berusaha mencari tahu apa yang mereka inginkan. Dengan kata lain, energi mereka terkuras habis untuk menemukan apa yang mereka inginkan, bukan untuk mengejar impian mereka. Yang lebih memprihatinkan lagi, orang sering menginginkan hal-hal yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Apa maksudnya? Ada cara mudah untuk mengetahui apa yang sesungguhnya diinginkan orang. Perhatikan apa yang menjadi fokus mereka. Perhatikan apa yang sangat sering mereka ucapkan, ceritakan, keluhkan, atau pikirkan. Hal-hal inilah yang sesungguhnya yang mereka inginkan. Memahami emosi yang mendasari impian. Sebenarnya tidak ada satupun orang yang ingin mencapai sesuatu. Loh, yang mereka inginkan adalah merasakan suatu emosi. Kunci di balik setiap impian adalah emosi. Semakin intens emosinya, baik positif maupun negatif, maka semakin kuat impian itu. Banyak orang ingin menjadi kaya dan sukses, tetapi setelah berhasil mencapainya,
tidak merasa bahagia. Mengapa? Karena alasan mengapa mereka ingin kaya dan sukses tidak jelas. Ketidakjelasan inilah yang akhirnya membuat seseorang berkata, saya telah berusaha bersusah payah mendaki tangga sukses. Ternyata setelah mencapai puncak tangga, saya baru sadar bahwa tangga saya bersandar di tembok yang salah. Ada kawan saya yang sangat berhasil, ia menjadi pengusaha sukses, namun hidupnya kering dan hambar. Saya bingung melihat kawan saya ini. Setelah saya tanyai secara mendalam, saya tahu bahwa ia menjadi kaya karena ingin menunjukkan kepada familinya bahwa ia juga bisa kaya. Dulu, sewaktu ia masih kecil, familinya ternyata sering menghina kedua orang tuanya yang miskin. Berbekal perasaan sakit hati inilah, kawan saya bertekad dan bekerja sangat keras dan akhirnya menjadi orang kaya secara lahir, tetapi miskin secara batin. Dengan kata lain, sebenarnya emosi di balik target yang ingin ia capai adalah emosi negatif, yakni kemarahan, kekecewaan, perasaan terluka, sakit hati, dan dendam. Seorang klien mengeluh bahwa setelah sekian lama bekerja keras mengembangkan usaha garmen yang menjadi passionnya, ia tetap tidak bisa sukses dan merasa bahagia. Mengapa? Saya bertanya kepada klien ini, bagi ibu apa pentingnya sukses di usaha yang ibu lakukan? Ya, karena saya ingin menjadi orang kaya, jawabnya cepat dan mantap. Apa pentingnya jadi orang kaya? Kejar saya. Ya, biar punya banyak uang, jawab klien saya. Apa pentingnya punya banyak uang? Tanya saya lagi. Supaya orang menghargai saya, jawabnya agak sedikit emosi. Oh, akhirnya saya tahu emosi di balik impian klien saya ini. Ternyata ia merasa bahwa dengan menggeluti passionnya, ia bisa menjadi orang kaya. Kalau kaya, ia bisa punya banyak uang. Kalau punya banyak uang, orang akan menghargai dirinya. Jadi sebenarnya yang ia cari adalah penghargaan, bukan yang lain. Dari sini terjawab mengapa ibu ini tidak semangat membangun bisnis garmennya. Bisnis ini bukan passionnya. Buktinya, kalau bisnis didasari oleh passion, semakin berkembang bisnis itu dan semakin tinggi load kerjanya, kita akan semakin senang dan bahagia. Namun yang terjadi pada klien saya ini justru semakin stres dan pusing ketika pekerjaan atau garapannya semakin banyak. Ditambah lagi ia sakit migrain dan MAH. Saya lalu membantu klien saya untuk memahami emosi di balik impiannya. Agar bisa dihargai, ia tidak harus menjadi orang kaya, tidak harus membuka usaha garmen, tidak harus punya banyak uang. Yang penting justru adalah ia bisa menerima dirinya sendiri. Jika ini bisa dilakukan, ia tidak akan membutuhkan penghargaan dari orang lain. Karena tidak mengerti emosi di balik impian mereka, banyak orang akhirnya salah fokus. Ada yang ingin menjadi kaya, tetapi fokus mereka justru pada ketakutan menjadi orang miskin. Banyak orang ingin hidup bahagia, tetapi fokus menghindari ketidakbahagiaan. Ada ibu yang ingin keluarganya bahagia dan suaminya setia, tetapi ia fokus agar suaminya tidak selingkuh. Ini jelas-jelas fokus yang salah. Sesuai dengan hukum pikiran, fokus mengarahkan energi psikis kita. Semakin kita fokus, semakin kuat program pikiran bekerja. Satu hal yang jarang diketahui orang adalah bahwa kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang kita dapatkan adalah apa yang sejalan dengan niat kita sesungguhnya. Mengapa niat? Karena niat yang terletak di pikiran bawah sadar dan didasari oleh suatu emosi yang kuat, itu akan secara otomatis mengarahkan fokus kita. Jika ingin menjadi kaya, tetapi niat kita adalah tidak mau miskin, kita akan terus fokus pada kemiskinan. Sesuai dengan hukum pikiran, apapun yang menjadi fokus kita pasti akan menjadi semakin kuat dan semakin kuat, dan akhirnya akan menjadi realitas hidup kita. Jadi sangatlah penting jujur pada diri sendiri. Saat menginginkan sesuatu, pastikan Anda tahu dan mengerti emosi di balik setiap keinginan Anda. Level keinginan. Saya membagi apa yang diinginkan oleh manusia sebagai berikut. 1. Kebutuhan atau need. 2. Keinginan atau want. 3. Impian. 4. Passion. 5. Purpose. Saya membuat daftar di atas berdasarkan intensitas emosi dan kebermaknaannya. Kebutuhan berada di level paling bawah,
karena lebih bermain pada basic needs atau kebutuhan mendasar seperti sandang, pangan, dan papan. Satu level di atasnya adalah keinginan atau want. Nah, keinginan ini biasanya berbeda dengan kebutuhan. Kita butuh makan, tetapi kita ingin makanan tertentu. Kita butuh rumah tinggal, tetapi kita ingin rumah dengan tipe dan desain tertentu di lokasi tertentu. Impian lebih kuat lagi. Impian adalah keinginan dengan intensitas emosi yang jauh lebih kuat daripada keinginan. Impian yang saya maksudkan di sini adalah hal yang benar-benar kita inginkan, bukan sekedar angan-angan. Selanjutnya, passion. Menurut Kamus Elektronik Encarta, passion punya beberapa makna. Dalam kesempatan ini, untuk memudahkan pembahasan, saya hanya mengutip makna yang relevan dengan maksud dan tujuan bab ini. Intense emotion. Intense or overpowering emotion such as love, joy, bliss, atau emosi yang intens atau sangat kuat seperti cinta, kesenangan, dan kebahagiaan. Intense enthusiasm, a strong liking or enthusiasm for a subject or activity, rasa suka atau antusiasme yang sangat kuat terhadap sesuatu atau suatu aktivitas. Contoh, passion terhadap musik. Object of enthusiasm, the object of somebody's interest or enthusiasm, objek yang menjadi pusat antusiasme atau minat. Contoh, anggrek adalah passion saya. Selain sebagai impian yang sangat personal dan bermakna, saya mendefinisikan passion sebagai hal-hal yang sangat kita suka lakukan, apa yang sangat kita suka alami, rasakan, jalani, miliki, dan menjadi dalam hidup kita. Saat kita mulai melakukan apa yang kita suka, apa yang sungguh-sungguh mengobarkan hasrat dan kegembiraan dalam diri kita, hidup kita akan bergerak cepat dan kita akan tertarik ke arah yang sama sekali tidak bisa kita bayangkan. Itulah passion. Purpose adalah yang paling tinggi levelnya dan paling sulit ditemukan. Dibutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk melakukan perenungan mendalam, berjalan ke dalam diri, di dalam keheningan, agar bisa menemukan purpose atau tujuan hidup tertinggi. Bicara tentang purpose berarti bicara tentang tujuan dan kebermaknaan hidup tertinggi. Untuk apa kita ada, peran apa yang kita mainkan di dunia ini, apa warisan atau legacy yang kita tinggalkan untuk hidup dan kehidupan setelah waktu kita di dunia habis. Purpose mengandung makna satu, reason for existence, the reason for which something exists or for which it has been done or made. Alasan hidup, alasan mengapa sesuatu ada atau untuk apa sesuatu dilakukan atau diciptakan. Contoh, tujuan hidup. 2. Desired effect, the goal or intended outcome of something, atau efek yang diinginkan, yaitu goal atau hasil yang diinginkan dari sesuatu. 3. Determination, the desire or the resolve necessary to accomplish a goal, keteguhan hati, keinginan atau keputusan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu goal. Dalam bab ini, saya tidak akan meminta Anda menentukan purpose Anda. Perlu waktu untuk itu. Saya sendiri membutuhkan waktu hampir 7 tahun melalui proses pencarian tak kenal lelah, jatuh bangun dalam menjalani kehidupan. Begitu berhasil ditemukan, hidup saya menjadi terarah, nyaman, dan mudah. Dalam bab ini, saya akan membantu Anda menemukan passion Anda. Saat Anda menyusun daftar impian, pastikan Anda menuliskan apa yang benar-benar bersifat personal dan bermakna, karena itulah passion Anda. Jangan ikut-ikutan meniru impian orang lain. Mengapa harus bersifat personal dan bermakna? Mengapa harus passion? Karena passion atau impian yang personal dan bermakna pasti punya muatan emosi positif yang sangat kuat. Muatan emosi positif akan berfungsi sebagai booster atau pendorong dalam membangkitkan motivasi intrinsik sehingga kita akan lebih terpacu dalam bekerja dan lebih mudah mencapai target yang telah kita tetapkan. Banyak orang menggunakan teknik tertentu agar bisa fokus pada impian mereka. Ada yang melakukan afirmasi dan visualisasi setiap hari. Jujur, saya tidak pernah melakukan afirmasi atau visualisasi setiap hari. Saya hanya melakukannya bila dirasa perlu dan ini pun sangat jarang saya lakukan. Lalu, bagaimana saya bisa begitu fokus melakukan apa yang saya lakukan?
Jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Saya menemukan dan melakukan passion saya. Passion adalah impian yang sangat personal dan bermakna. Saat melakukan passion kita tidak lagi perlu memikirkan cara untuk selalu on track atau fokus. Mengapa? Karena saat melakukan passion, kita dengan sendirinya sangat fokus. Kita juga akan sangat semangat, penuh energi dan antusiasme. Inilah hebatnya passion. Inilah teknik ampuh yang saya ajarkan di GLT. Saat kita menemukan passion, secara otomatis pikiran bawah sadar kita akan bekerja keras untuk membuat kita fokus dan membantu kita mencapai apa yang kita inginkan. Ini sudah tentu sangat memudahkan hidup kita. Nah, pembaca, apa impian Anda yang bersifat pribadi dan bermakna? Apa passion Anda? Jika mau bersikap jujur pada diri sendiri, seringkali kita tidak tahu apa yang kita inginkan. Seringkali kita sekedar hidup-hidupan, bukan benar-benar hidup. Umumnya, untuk menutupi ketidaktahuan atau ketidakberaniannya menetapkan impian atau tujuan hidup, orang akan menggunakan alasan yang terkesan sangat rendah hati dan spiritual. Oh, saya ini hidup nggak neko-neko, aneh-aneh. Hidup saya mengalir saja. Anda kenal dengan orang seperti ini? Kembali ke pertanyaan awal, mengapa kita perlu menetapkan impian yang personal dan bermakna atau passion? Penelitian yang dilakukan oleh para pakar di luar negeri, dan ini bisa Anda lihat juga di DVD The Secret, membuktikan bahwa pikiran punya frekuensi atau vibrasi dan energi. Dari riset literatur yang saya lakukan, khususnya mengenai energi pikiran, saya sampai pada satu pencerahan mengenai sifat energi pikiran. Energi pikiran punya dua prinsip kerja, yaitu attraction atau tarikan dan direction atau arah. Prinsip kerja pertama, attraction, menyatakan bahwa pikiran, lebih tepatnya frekuensi atau vibrasi pikiran, akan menarik pikiran lain yang punya frekuensi atau vibrasi yang sama. Ini dikenal dengan istilah likes attract likes. Jadi pikiran positif akan menarik hal-hal atau pikiran positif. Sebaliknya pikiran negatif akan menarik hal-hal atau pikiran yang bersifat negatif. Prinsip kedua, direction, menyatakan bahwa kita dapat dengan sadar dan sengaja mengarahkan energi pikiran kita ke suatu sasaran. Bagaimana caranya? Ini mudah sekali, yakni hanya dengan niat. Begitu kita meniatkan sesuatu atau berpikir tentang sesuatu, energi pikiran kita akan mengalir ke sana. Lalu apa hubungan semua itu dengan passion? Sebelum menjelaskan lebih jauh, saya ingin Anda membayangkan pikiran Anda seperti pemancar radio. Saat kita memikirkan sesuatu, baik yang positif maupun yang negatif, muncul frekuensi yang akan terpancar keluar diri kita. Jangkauan pancaran sinyal radio ini tergantung pada dua faktor, yaitu jenis antena dan besarnya daya pancar. Ada antena yang berbentuk stick atau lurus, ada yang parabola. Semakin baik sebuah antena, semakin besar daya pancar dan otomatis semakin jauh jangkauan sinyal radionya. Demikian juga dengan pikiran kita. Saat pikiran kita tidak fokus pada suatu objek pikir tertentu, jangkauan sinyal pikiran kita tidak bisa jauh. Dalam hal ini kita menggunakan antena stick dengan daya pancar yang lemah. Sebaliknya, saat pikiran kita fokus pada suatu objek pikir, kita menggunakan antena parabola, tentu dengan daya pancar yang kuat. Hasilnya pasti sungguh dahsyat. Sinyal pikiran kita dapat terpancar dengan sangat kuat dan mencapai jarak yang sangat jauh. Objek pikir yang menjadi fokus seperti yang saya jelaskan di atas bisa berupa kebutuhan, keinginan, impian, passion, atau purpose. Saat pikiran terkunci pada suatu objek pikir tertentu, akan langsung terpancar energi pikiran yang menarik segala sumber daya, kemungkinan, situasi, kondisi, orang, atau apa saja yang bisa membuat objek pikir itu termanifestasi menjadi realitas fisik. Lalu bagaimana cara menaikkan daya pancar? Kita harus melibatkan emosi, khususnya emosi yang positif. Semakin intens emosi kita terhadap suatu objek pikir atau impian, akan semakin kuat daya energi pikiran. Dan satu-satunya cara untuk bisa membuat emosi kita tergugah saat memikirkan suatu impian adalah menetapkan impian yang bersifat pribadi dan bermakna atau passion. Dari sekian banyak pelatihan berinteraksi dengan peserta pelatihan baik di saat sedang berlangsung maupun sesudahnya, ada satu kesimpulan yang dapat saya tarik. Ternyata orang umumnya sulit menetapkan impian.
saya mulai berpikir tentang bagaimana mengajar orang agar dapat dengan mudah menemukan impian yang sungguh-sungguh berasal dari lubuk hati terdalam mereka atau passion. Semula saya meminta peserta untuk menuliskan impian yang berkaitan dengan 8 aspek kehidupan. 1 spiritual, 2 finansial, 3 bisnis atau karir, 4 keluarga, 5 perkembangan diri pada aspek mental, spiritual maupun fisik, 6 petualangan atau wisata, 7 sosial, 8 materi. Namun sekarang saya lebih fokus membantu peserta menemukan passion mereka. Mereka tidak harus langsung menetapkan impian mereka yang berkaitan dengan 8 aspek kehidupan tersebut. Yang penting, mereka segera menemukan passion mereka. Saya menyadari pentingnya passion, saya telah menerapkannya dalam hidup saya dan telah membantu banyak orang melakukan hal yang sama. Saya merasakan sendiri bahwa mencapai suatu target yang telah saya tetapkan ternyata sangatlah mudah. Saya menerapkan prinsip sukses Quantum Life Transformation dan mekanisme The Law of Attraction atau LOA. Alumnus pelatihan saya setelah menerapkan apa yang diajarkan, ternyata juga bisa menjadi money magnet. Mereka menjadi sukses magnet. Mereka bisa sukses dengan sangat mudah. Bahkan bukan mereka yang mencari atau mengejar uang atau sukses, melainkan uang atau sukseslah yang mengejar mereka. Saat sedang merumuskan cara untuk membantu peserta pelatihan menemukan passion atau impian mereka yang personal dan bermakna, ternyata LOA bekerja membantu saya. Ceritanya begini, pertengahan tahun lalu, saya membeli satu buku bagus berjudul The Passion Test dari Amazon.com. Saat membacanya, saya langsung berteriak, "Eureka, saya menemukannya." Ternyata, apa yang dijelaskan dalam buku itu sejalan dengan pemikiran saya. Saya langsung bisa memahami apa yang dijelaskan di dalamnya. Bisa Anda bayangkan seperti apa reaksi saya saat itu, persis seperti anak kecil yang melonjak kegirangan karena mendapat hadiah yang tidak disangka-sangka. Nah, pembaca, bagaimana kita bisa mengetahui apa yang sungguh-sungguh menjadi passion kita? Apakah ada ciri-ciri tertentu? Tentu saja ada. Berikut saya berikan beberapa cirinya. Jika kita telah menemukan dan atau melakukan passion, kita menyukai pekerjaan atau aktivitas itu. Kita menikmati melakukan pekerjaan atau aktivitas itu. Kita mau melakukan pekerjaan atau aktivitas itu meski tidak dibayar. Kita merasa mudah melakukannya, sedangkan orang lain merasa sulit. Semakin sering kita melakukannya, kita menjadi semakin baik di bidang pekerjaan itu. Kita sering dipuji orang karena melakukannya, yaitu pekerjaan ini dapat kita lakukan dengan baik. Kita selalu bersemangat saat membicarakan pekerjaan atau aktivitas itu. Kita selalu bersemangat dan memiliki energi besar saat melakukan pekerjaan atau aktivitas itu. Kita fokus pada pekerjaan atau aktivitas itu. Kita terus belajar dan mengembangkan diri di bidang pekerjaan itu. Kita sering lupa waktu saat melakukan pekerjaan atau aktivitas itu karena begitu senang dan asyiknya. Kita merasa puas ketika melakukan pekerjaan atau aktivitas itu. Kita merasa bangga saat melakukan pekerjaan atau aktivitas itu. Kita mudah mempengaruhi orang dalam bidang pekerjaan atau aktivitas itu. Saya sering bertemu dengan orang yang berkata bahwa passion mereka adalah ingin menghasilkan sangat banyak uang. Namun mereka sama sekali tidak punya ketertarikan pada hal-hal yang berhubungan dengan uang. Ternyata setelah saya gali lebih dalam, passionnya bukan uang, melainkan melayani sesama, pada keluarga, atau pada pendidikan. Tidak ada satupun yang berhubungan dengan uang yang mampu membuatnya bersemangat atau senang. Saat diselidiki lebih jauh, ia sebenarnya tidak begitu peduli dengan uang banyak. Yang ia pedulikan adalah kebebasan yang dapat ia nikmati dengan punya uang banyak. Jadi, ia salah menempatkan uang yang sebenarnya hanya goal atau sarana menjadi passionnya. Pembaca, bila Anda bertemu dan berdiskusi dengan saya, apa yang selalu menjadi topik hangat yang saya bicarakan? Benar sekali, teknologi pikiran atau mind technology. Mind technology sebenarnya bukanlah passion saya. Ini adalah alat atau sarana yang saya gunakan untuk mewujudkan passion saya. Passion saya adalah membantu orang lain berubah ke arah yang positif dengan sangat cepat, efektif, efisien, dan permanen. Jadi, passion saya adalah membantu orang lain memberikan kontribusi positif pada hidup orang dan menjadi agen perubahan. Sarana atau tool saya adalah mind technology atau teknologi pikiran, baik pada aspek hardware maupun software. Dengan hardware, saya bisa mengukur dan membantu mengatur
pola gelombang otak seseorang untuk membantu dirinya mengalami lompatan dan ekspansi kesadaran dengan sangat cepat. Saya melakukannya dengan bantuan peralatan tertentu. Sedangkan dengan software, saya membantu orang melakukan berbagai restrukturisasi program pikiran yang kurang mendukung pencapaian hidup mereka sehingga mereka terbebas dari mental block. Sekarang Anda paham bahwa ada perbedaan yang nyata antara passion dan goal. Inilah yang seringkali salah dimengerti orang. Passion test. Berikut ini saya akan memberikan passion test untuk Anda kerjakan. Anda perlu mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Saat Anda berhasil menemukan passion Anda, jalan untuk mencapai sukses menjadi jauh lebih mudah. Sebelum Anda mengerjakan passion test, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Passion test bertujuan untuk membantu Anda mengetahui dengan jelas apa yang sungguh Anda sukai dan apa yang paling penting bagi hidup Anda. Kendala utama mengerjakan passion test adalah merasa tidak mampu, tidak mungkin, dan tidak tahu cara mencapai passion. Jika kendala ini muncul, orang biasanya akan langsung menghapus apa yang telah mereka tulis dan mengganti passion mereka, khususnya passion yang benar-benar besar dengan yang dianggap lebih masuk akal. Hati-hati, Anda jangan sampai melakukan langkah cari aman ini. Contohnya begini, katakanlah passion Anda adalah menjadi seorang pengusaha kaliber internasional. Namun Anda merasa sulit atau bahkan merasa tidak mungkin mencapai passion ini. Oleh karenanya, Anda kemudian menulis passion yang Anda anggap lebih realistis, yaitu menjadi seorang pengusaha saja, tanpa embel-embel kaliber internasional. Nah, jika Anda mengalami hal semacam itu, ketahuilah bahwa yang membuat Anda merasa tidak mampu sebenarnya adalah mental block yang bercokol di pikiran bawah sadar Anda. Soal mental block ini akan saya jelaskan di bab lain beserta cara mengatasinya. Yang penting, saat mengerjakan passion test, Anda perlu berpura-pura bahwa Anda pasti bisa mencapai apapun yang menjadi passion Anda. Kalau masih sulit, Anda bisa mengajukan pertanyaan, seandainya Tuhan mengizinkan saya mencapai apapun yang saya inginkan, apa yang akan saya putuskan untuk saya capai dalam hidup saya? Apa yang ingin saya lakukan? Apa yang ingin saya miliki? Saya ingin menjadi seperti apa? Bagaimana saya akan menjalani hidup saya? Lingkungan seperti apa yang saya inginkan? Orang seperti apa yang saya inginkan ada di sekeliling saya? Saat Anda mengerjakan passion test, ingat selalu, pertama, jangan pernah membicarakannya dengan orang lain. Ini adalah soal diri Anda. Masuklah ke dalam hati dan pikiran Anda, temukan dan keluarkan hal-hal yang sungguh Anda sukai dan penting bagi hidup Anda. Kedua, jangan lakukan tes bersama pasangan Anda. Lakukan sendiri. Nanti Anda bisa menceritakan hasilnya dengan pasangan Anda. Kalaupun Anda benar-benar ingin mengerjakannya bersama pasangan Anda, lakukan tes ini di kertas Anda masing-masing. Setelah itu Anda berdua bisa saling bercerita. Ingat, jangan pernah mempengaruhi pasangan Anda untuk mengikuti passion Anda. Ketiga, lakukan hanya dalam satu kesempatan. Begitu mengerjakan passion test, lakukan hingga selesai. Jangan terputus di tengah jalan. Hanya dibutuhkan waktu sekitar 20-30 menit untuk menyelesaikan passion Anda. Namun bisa sedikit lebih lama jika apa yang Anda inginkan belum begitu jelas, sehingga Anda perlu berpikir ekstra untuk menentukannya. Keempat, kerjakan passion test di lingkungan yang tenang dan sepi. Sama sekali tidak boleh ada gangguan. Kalau perlu, Anda bisa menyetel musik lembut. Hal ini penting karena Anda akan masuk ke dalam pikiran Anda sangat dalam, ke dalam hati, ke dalam pikiran bawah sadar Anda untuk mengetahui apa yang paling penting dan berkesan bagi hidup Anda. Untuk itu dibutuhkan keheningan dan kesendirian. Yang kelima, tuliskan dalam kalimat pendek dan jelas. Jangan menggabungkan beberapa passion dalam satu kalimat. Misalnya, saya menikmati relasi yang ideal, perjalanan ke luar negeri, dan tinggal di rumah mewah di atas bukit menghadap ke laut. Pecah kalimat itu ke dalam beberapa kalimat yang berdiri sendiri. Saya menikmati relasi yang ideal, saya menikmati perjalanan ke luar negeri dengan kelas bisnis, saya tinggal di rumah mewah di atas bukit menghadap ke laut. Passion test adalah alat untuk membantu Anda memahami elemen-elemen sukses yang penting agar Anda bisa hidup bahagia dan damai. Tes ini sangat personal, passion Anda pasti berbeda dengan passion orang lain. Tes ini akan membantu Anda mengetahui 5 passion Anda yang paling penting. Passion test terdiri dari 5 langkah. 1. Menentukan passion. 2.
menetapkan 5 passion yang paling penting. 3. Menentukan syarat tercapainya passion. 4. Menentukan skor passion. 5. Menentukan tindakan untuk mencapai setiap passion atau passion into action. Oke, Anda siap? Kalau sudah siap, silahkan membaca lebih lanjut dan lakukan tugas yang saya berikan. 1. Menentukan passion. Buat daftar Anda sekarang, minimal 10 passion atau sebanyak yang Anda inginkan. Ingat, passion adalah apa yang sungguh-sungguh ingin Anda alami, lakukan, kerjakan, menjadi, atau miliki. Cara menentukan passion adalah menulis kalimat berikut. Bila hidup saya ideal, saya bla bla bla. Saat menyelesaikan kalimat di atas, tulis dengan kalimat sekarang, seolah-olah telah terjadi. Jangan gunakan kata akan, atau berharap, atau semoga. Berikut ini adalah beberapa contoh passion peserta pelatihan QLT. Bila hidup saya ideal, saya berlibur ke luar negeri setiap akhir tahun bersama keluarga saya. Saya diperlakukan seperti selebritis kemanapun saya pergi. Saya memberi dan menerima cinta dalam setiap aspek hidup saya. Saya membantu dan mendidik anak jalanan agar bisa menjadi orang sukses. Saya mendirikan yayasan sosial untuk mendidik anak putus sekolah. Saya membantu orang lain berkembang dan maju. Saya adalah hipnoterapis andal. Saya menerima diri saya apa adanya. Saya mencintai diri saya dengan tulus. Saya mengisi hati dan pikiran dengan hal-hal positif setiap hari. Saya melakukan meditasi setiap hari. Saya adalah orang kaya. Nah, sekarang giliran Anda untuk menentukan passion Anda. Ambil kertas kosong dan pena, duduk manis, tenang, berpikir, gunakan perasaan Anda, dan mulailah mengerjakan passion test. Kalau Anda ingin berdoa atau memohon petunjuk Tuhan, lakukan sebelum mengerjakan tes ini. Agar lebih mudah, dalam kesempatan ini Anda tetapkan 10 passion saja. 2. Menetapkan 5 passion yang paling penting. Langkah kedua adalah menetapkan 5 passion yang paling penting. Caranya adalah melihat lagi 10 passion yang telah Anda tulis tadi. Gunakan penjelasan berikut ini untuk membandingkan setiap passion dalam daftar Anda sebelum menentukan mana yang lebih penting. Jika Anda diminta untuk memilih salah satu dari 2 passion Anda, misalnya passion 1 dan passion 2, mana yang akan Anda pilih? Ingat, ini hanya proses memilih. Dengan memilih salah satu tidak berarti Anda akan mengabaikan passion lainnya. Membandingkan 2 passion seakan-akan Anda hanya bisa mendapatkan salah satu merupakan cara praktis untuk mengetahui apa yang sungguh-sungguh penting bagi hidup Anda. Dalam kenyataannya, Anda bisa mendapatkan keduanya, tetapi kali ini untuk menyelesaikan tugas passion test, Anda perlu memutuskan untuk memilih. Teruslah membandingkan passion yang telah Anda pilih dengan passion berikutnya, sampai Anda menyelesaikan proses ini sampai passion terakhir yang tercantum dalam daftar. Selanjutnya, beri nomor 1 pada passion ini. Misalnya, jika Anda membandingkan passion 1 dengan passion 2, dan Anda memilih passion 1, yang perlu Anda lakukan selanjutnya adalah membandingkan passion 1 dengan passion 3. Jika misalnya Anda memilih passion 3, selanjutnya Anda membandingkan passion 3 dengan passion 4 dan seterusnya. Perlu diingat bahwa jika Anda membandingkan passion 1 dengan passion 2 dan memilih passion 1, kemudian membandingkannya dengan passion 3, Anda tidak perlu lagi membandingkan passion 3 dengan passion 2. Mengapa? Karena dari pembandingan sebelumnya, Anda tahu bahwa passion 1 lebih penting daripada passion 2, dan jika passion 3 lebih penting dari passion 1, secara otomatis passion 3 lebih penting daripada passion 2. Benar bukan? Ulangi proses ini untuk setiap passion. Jangan mengikutkan passion yang telah Anda pilih sebelumnya. Selalu pegang passion yang lebih penting. Saat Anda sampai pada passion terakhir dalam daftar Anda, beri nomor 2 pada passion yang Anda pilih. Lakukan lagi dan bila telah selesai, beri nomor 3 pada passion itu. Demikian seterusnya sampai Anda mengurutkan dari nomor 1 sampai nomor 5. Dengan demikian, Anda telah mengurutkan passion berdasarkan intensitas perasaan pentingnya. Jika Anda bingung karena mungkin merasa bahwa 2 passion yang sedang Anda bandingkan sama pentingnya bagi hidup Anda, yang perlu Anda lakukan adalah bertanyalah kepada diri sendiri, jika saya bisa menjadi, melakukan, atau memiliki passion nomor 1 dan tidak nomor 2, atau jika saya dapat menjadi
dalam passion nomor 2 dan tidak menjadi memiliki passion nomor 1, apa pengaruhnya terhadap hidup saya? Dengan mengajukan pertanyaan yang jelas, Anda akan mendapatkan jawaban yang benar dan jujur dari diri Anda sendiri. Hindari pernyataan keduanya penting bagi saya. Pernyataan ini menunjukkan diri Anda kurang jelas dan kurang tegas. Anda perlu masuk lebih dalam ke dalam hati Anda untuk mendapatkan jawaban yang jujur. Berdasarkan pengalaman, jawaban pertama yang muncul saat Anda membandingkan untuk memilih salah satu dari 2 passion biasanya adalah jawaban yang benar. Passion berasal dari hati atau pikiran bawah sadar, dan pikiran bawah sadar menjawab dengan spontan dan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan alasan logis yang dihasilkan melalui analisis pikiran sadar. Anda perlu jujur pada diri Anda sendiri. Jangan pedulikan pendapat atau pandangan orang lain. Anda tidak perlu menunjukkan daftar Anda kepada orang lain. Simpan daftar passion Anda untuk diri sendiri. Saat Anda semakin sejalan dengan passion Anda, hidup Anda akan semakin bahagia, tenang, damai, nyaman, dan bermakna. Semakin Anda merasa bahagia, Anda akan menarik semakin banyak kebahagiaan ke dalam hidup Anda. Seorang guru spiritual pernah berkata, kebahagiaan menyebar seperti wangi bunga dan menarik semua kebaikan ke arah Anda. Walaupun ada passion yang begitu penting bagi hidup Anda, jangan pernah berkata, inilah passion saya yang paling penting, jadi saya tidak perlu membandingkan dengan passion lainnya. Setelah selesai melakukan passion test, orang seringkali kaget saat menemukan bahwa urutan passion mereka ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Jadi, juga jangan kaget bila ternyata urutan passion Anda berubah setiap kali Anda melakukan passion test. Ini normal saat Anda benar-benar rileks dan jujur pada diri sendiri. Anda melangkah semakin dalam ke dalam hati Anda, dan tentu jawaban yang Anda dapatkan bisa berbeda dengan sebelumnya. Selain itu, passion ditentukan oleh nilai hidup atau value. Nilai hidup ditentukan oleh hasil pembelajaran di universitas kehidupan dan mempengaruhi level kesadaran kita. Nah, setelah melakukan pembandingan atas 10 passion, Anda akan sampai pada 5 passion yang paling penting dalam hidup Anda. Dari contoh yang saya berikan di atas, setelah dibanding-bandingkan, misalnya didapat 5 passion paling penting berikut ini. 1. Saya adalah orang kaya. 2. Saya mencintai diri saya dengan tulus. 3. Saya adalah hipnoterapis andal. 4. Saya berlibur ke luar negeri setiap akhir tahun bersama keluarga saya. 5. Saya membantu dan mendidik anak jalanan agar bisa menjadi orang sukses. 3. Menentukan syarat tercapainya passion. Passion adalah impian yang personal dan bermakna yang ingin kita capai, raih, miliki, atau menjadi. Untuk itu, kita memerlukan satu tolok ukur yang jelas dan pasti untuk menentukan apakah passion yang telah kita tentukan telah berhasil kita capai atau belum. Tolok ukur ini sangat penting kita tetapkan secara hati-hati dan sadar. Tolok ukur ini bisa berupa angka 1, 2, 3 atau beberapa syarat yang Anda tentukan sendiri. Jika passion ibarat kota tujuan, kita perlu tahu kapan kita telah sampai. Misalnya passion saya adalah ke Jakarta, maka saya perlu tahu kapan saya telah tiba di Jakarta. Nah, karena saya berangkat dari Surabaya dengan pesawat, saya tahu dengan pasti bahwa saya telah tiba di Jakarta saat pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Cara untuk menentukan syarat tercapainya passion adalah mengajukan pertanyaan, bagaimana saya tahu bahwa saya telah mencapai, menjalani, memiliki, menjadi passion ini? Sekarang mari kita tentukan syarat tercapainya 5 contoh passion di atas. Passion 1, saya adalah orang kaya. Bagaimana saya tahu bahwa saya sudah menjadi orang kaya? Syarat, penghasilan saya 10 juta rupiah per bulan. Anda yang telah punya penghasilan di atas 10 juta rupiah per bulan mungkin merasa, cuma 10 juta, masa penghasilan segini dibilang kaya? Nah, disinilah letak kedahsyatan dan keunikan teknik ini. Menentukan syarat, dalam hal ini nilai rupiah, adalah sesuatu yang sangat personal. Kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan jangan biarkan orang lain mempengaruhi keputusan kita. Dan bila kita mau jujur, ukuran kaya itu sebenarnya sangat subjektif dan relatif. Penghasilan 10 juta rupiah bagi kebanyakan orang sungguh besar nilainya. Dengan penghasilan sebesar ini, banyak orang merasa sudah kaya.
Namun ada juga yang sudah punya penghasilan per bulan 100 juta rupiah, tetapi tetap merasa belum kaya. Orang ini akan merasa kaya bila punya penghasilan misalnya 250 juta rupiah per bulan. Apakah kaya ditentukan oleh suatu nominal tertentu? Sebenarnya tidak. Ada begitu banyak orang yang punya penghasilan besar, harta benda melimpah, tetapi tetap merasa kurang, masih tetap merasa miskin. Saya yakin Anda pernah bertemu dengan orang seperti ini. Atau mungkin Anda salah satunya? Masyarakat umumnya mengukur kaya dari jumlah rupiah yang dimiliki seseorang. Semakin banyak, semakin kaya orang itu. Apakah ukuran ini benar? Jawaban ini benar untuk ukuran kebanyakan orang. Namun untuk diri sendiri, kita perlu menetapkan definisi yang personal. Kaya sebenarnya tidak ada hubungannya dengan jumlah rupiah. Kaya sebenarnya lebih ditentukan oleh perasaan cukup. Apa maksudnya? Seorang kawan dengan sangat bijak pernah berkata, orang kaya adalah orang miskin yang kebetulan uangnya banyak. Sedangkan orang miskin adalah orang kaya yang kebetulan uangnya sedikit. Loh, kok dibolak-balik begini? Saat kita merasa cukup dan puas dengan apa yang kita miliki, sesungguhnya kita telah menjadi orang kaya. Kita bisa kaya tanpa harus punya uang sangat banyak. Sebaliknya, walaupun kita punya isi seluruh dunia, bila masih tetap saja merasa kurang, sebenarnya kita adalah orang miskin. Bahkan John D. Rockefeller Jr. berkata, orang termiskin yang ku ketahui adalah orang yang tidak punya apa-apa kecuali uang. Ukuran kaya raya hanyalah perasaan. Karena itu, hal ini sangatlah subjektif. Setiap orang punya takaran sendiri. Kita tidak boleh menggunakan takaran orang lain untuk mengukur diri kita. Demikian pula sebaliknya, kita tidak boleh menggunakan takaran kita untuk mengukur orang lain. Sekarang Anda paham, Anda harus menentukan syarat tercapainya suatu passion berdasarkan standar Anda sendiri. Jangan ikut-ikutan orang lain, nanti Anda akan susah sendiri. Passion 2, saya mencintai diri saya dengan tulus. Bagaimana saya tahu bahwa saya telah mencintai diri saya dengan tulus? Syarat, saya sudah tidak marah dengan diri saya sendiri. Saya tidak lagi mengatakan diri saya bodoh. Saya tidak lagi mengkritik diri saya sendiri. Saya menerima kelebihan dan kekurangan saya. Passion 3, saya adalah hipnoterapis andal. Bagaimana saya tahu bahwa saya telah menjadi hipnoterapis andal? Syarat, saya mampu menerapi klien dengan cepat, efektif, efisien, dan dengan hasil terapi yang permanen. Saya menulis buku tentang hipnoterapi. Saya memberikan pelatihan hipnoterapi dengan standar internasional. Klinik hipnoterapi saya sangat ramai dan menjadi rujukan para psikolog dan psikiater untuk menangani berbagai kasus klinis. Passion 4, saya berlibur ke luar negeri setiap akhir tahun bersama keluarga saya. Bagaimana saya tahu bahwa saya berlibur ke luar negeri setiap akhir tahun bersama keluarga saya? Syarat, ya, pergi ke luar negeri dengan keluarga setiap akhir tahun. Bisa ke Singapura, Australia, New Zealand, Thailand, atau China. Passion 5, saya membantu dan mendidik anak jalanan agar bisa menjadi orang sukses. Bagaimana saya tahu bahwa saya telah membantu dan mendidik anak jalanan agar bisa menjadi orang sukses? Syarat, saya menjadi orang tua asuh untuk anak jalanan. Saya memberikan beasiswa kepada anak jalanan. Saya mendapat ucapan terima kasih dari orang tua anak jalanan itu. Saya mendirikan sekolah khusus untuk anak jalanan. Setelah Anda menentukan syarat tercapainya passion, kini saatnya menilai diri Anda, menentukan skor passion Anda. Dalam hal ini, Anda perlu menjawab dengan jujur. 4. Menentukan skor passion. Apa guna skor passion? Bagaimana cara menentukan skor passion? Skor passion digunakan untuk mengetahui di mana posisi Anda saat ini dalam menjalani hidup menurut passion Anda. Lihatlah 5 passion dari hasil passion test Anda. Gunakan skala 1-10 untuk memberikan nilai. 0 artinya Anda sama sekali tidak hidup menurut atau menjalani passion ini. 10 berarti saat ini Anda telah menjalani passion Anda sepenuhnya. Bisakah Anda melihat perbedaan skor pada masing-masing passion? Passion dengan skor rendah adalah yang kurang mendapat perhatian Anda. Passion dengan skor tinggi adalah yang banyak mendapat perhatian Anda. Apakah mungkin terjadi bahwa Anda telah memberikan banyak perhatian pada satu passion tetapi skornya rendah? Sangat mungkin. Jika ini terjadi, Anda perlu jujur kepada diri Anda sendiri. Apakah selama ini Anda telah memberikan perhatian yang cukup pada passion ini?
Jelasnya begini, katakanlah salah satu passion Anda adalah punya bisnis beromset miliaran rupiah. Anda telah melakukan atau membangun bisnis ini selama beberapa tahun. Tetapi bisnis ini masih begitu-begitu saja. Apakah skornya 10? Rasanya tidak. Anda kemudian mungkin berkata, saya telah mencurahkan semua waktu, tenaga, dan perhatian saya untuk membangun bisnis ini, tapi hasilnya belum maksimal. Jika ini yang terjadi, Anda perlu merenung dan berpikir sungguh-sungguh untuk mencari tahu apakah Anda selama ini telah benar-benar mencurahkan segenap perhatian Anda untuk membangun bisnis Anda. Apakah perhatian Anda telah dicurahkan sepenuhnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan Anda? Apakah Anda telah sungguh-sungguh mencurahkan perhatian untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukan guna mengembangkan bisnis Anda? Ataukah perhatian Anda hanya terfokus pada tagihan-tagihan yang harus Anda bayar, hanya pada pelanggan yang cerewet dan menjengkelkan Anda, hanya pada keuntungan yang masih sangat sedikit, hanya pada betapa banyaknya utang Anda? Apa yang Anda putuskan untuk menjadi fokus pikiran Anda akan semakin kuat, dan akhirnya akan menjadi realitas Anda. Fokus yang saya maksudkan di sini bukan dalam artian umum, tidak spesifik atau kabur, melainkan perhatian yang terpusat pada suatu objek pikir. Anda memberikan perhatian pada suatu objek pikir atau target atau goal setiap hari, setiap saat, siang maupun malam, dan akhirnya Anda mengalami realitas ini. Jika perhatian Anda terpusat pada semua hal yang tidak bisa Anda lakukan, yang tidak bisa Anda kerjakan, kekurangan Anda, itulah yang akan Anda dapatkan. Jika perhatian Anda terpusat pada hal-hal yang Anda inginkan, Anda akan mendapatkannya. Apapun yang Anda jadikan fokus secara terus-menerus akan menjadi realitas Anda. Jika Anda telah melakukan semua yang Anda rasa perlu untuk mencapai passion Anda dan ternyata Anda belum mencapainya, Anda pasti mendapat hambatan dari mental block. Jika ini terjadi, mental block itu harus dibereskan terlebih dahulu. Setelah itu, Anda baru bisa dengan mudah mencapai passion Anda. Dari contoh saya di atas, agar Anda lebih mudah memahami, saya akan menjelaskan cara memberikan skor pada 5 passion tersebut. Passion 1, saya adalah orang kaya. Syarat, penghasilan saya 10 juta per bulan. Kondisi sekarang, penghasilan 6 juta rupiah per bulan. Skor 6 dari skala 0 sampai 10. Passion 2, saya mencintai diri saya dengan tulus. Syarat, saya sudah tidak marah dengan diri saya sendiri, saya tidak lagi mengatakan diri saya bodoh, saya tidak lagi mengkritik diri saya sendiri, saya menerima kelebihan dan kekurangan saya. Kondisi sekarang, 3 dari 4 syarat telah terpenuhi, skor 8 dari skala 0 sampai 10. Passion 3, saya adalah hipnoterapis andal. Syarat, saya mampu menerapi klien dengan cepat, efektif, efisien dengan hasil terapi yang permanen. Saya menulis buku tentang hipnoterapi. Saya memberikan pelatihan hipnoterapi dengan standar internasional. Klinik hipnoterapi saya sangat ramai dan menjadi rujukan para psikolog dan psikiater untuk menangani berbagai kasus klinis. Kondisi sekarang sama sekali belum ada syarat yang terpenuhi, masih belum apa-apa. Skor 0 dari skala 0 sampai 10. Passion 4, saya berlibur ke luar negeri setiap akhir tahun bersama keluarga saya. Syarat, ia pergi ke luar negeri dengan keluarga setiap akhir tahun, bisa ke Singapura, Australia, New Zealand, Thailand, atau China. Kondisi sekarang biasanya pergi ke luar negeri tidak bisa bersama keluarga, atau kalau dengan keluarga 3 atau 4 tahun sekali. Skor 3 dari skala 0 sampai 10. Passion 5, saya membantu dan mendidik anak jalanan agar bisa menjadi sukses. Syarat, saya menjadi orang tua asuh untuk anak jalanan. Saya memberikan beasiswa kepada anak jalanan. Saya mendapat ucapan terima kasih dari orang tua anak jalanan itu. Saya mendirikan sekolah khusus untuk anak jalanan. Kondisi sekarang sama sekali belum ada syarat yang terpenuhi. Skor 0 dari skala 0 sampai 10. Bila diringkas menjadi passion, skor 1, saya adalah orang kaya, skor 6. Saya mencintai diri saya dengan tulus, skor 8. Saya adalah hipnoterapis andal, skor 0. Saya berlibur ke luar negeri setiap akhir tahun bersama keluarga saya, skor 3. Saya membantu dan mendidik anak jalanan agar bisa menjadi orang sukses, skor 0. Setelah melihat skor Anda, kini saatnya Anda menentukan passion mana yang akan Anda kejar. Dari contoh di atas, tampak bahwa passion 1, saya adalah orang kaya, sudah lumayan bagus.
Passion 2, saya mencintai diri saya dengan tulus sudah sangat bagus. Passion 3, saya adalah hipnoterapis andal sama sekali belum terwujud. Passion 4, saya berlibur ke luar negeri setiap akhir tahun bersama keluarga saya masih kurang sekali. Dan passion 5, saya membantu dan mendidik anak jalanan agar bisa menjadi orang sukses juga sama sekali belum terwujud. Walaupun daftar di atas adalah 5 passion Anda yang paling penting, Anda perlu mempertimbangkan passion mana yang akan Anda prioritaskan untuk dicapai. Jangan terlalu ambisius untuk mengejar semuanya secara bersama-sama. Energi Anda akan terkuras. Fokus Anda akan terpecah dan akan sangat menghambat Anda mencapai passion yang Anda inginkan. 5. Menentukan tindakan untuk setiap passion atau passion to action. Dari contoh di atas, katakanlah Anda memutuskan untuk mengejar passion 1. Saya adalah orang kaya, dan passion 3, saya adalah hipnoterapis andal. Pertimbangan Anda adalah bahwa bila Anda bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada yang telah Anda capai sekarang, Anda bisa mencapai passion lainnya. Passion 5, saya membantu dan mendidik anak jalanan agar bisa menjadi orang sukses. Untuk sementara Anda tangguhkan dulu. Setelah menetapkan passion mana yang akan Anda kejar, Anda perlu menentukan langkah-langkah strategis atau cara untuk mencapai passion Anda. Sama seperti contoh saya di depan, kalau saya mau pergi ke Jakarta, apa sarana yang akan saya gunakan untuk sampai di sana? Apakah berjalan kaki, naik sepeda motor, naik kereta api, naik bus, naik mobil pribadi, naik kapal laut, atau naik pesawat udara? Ada begitu banyak pilihan yang bisa kita ambil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Cara melakukan passion to action adalah menulis sebanyak mungkin ide atau kemungkinan tindakan yang bisa Anda lakukan untuk membawa Anda sampai ke syarat tercapainya passion Anda. Anda bisa mengerjakan ini sendiri, bersama rekan, keluarga, atau melakukan curah gagasan atau brainstorming. Jangan batasi diri Anda, di sini kita bermain dengan ide. Sekarang mari kita kerjakan latihan passion to action untuk passion 1 dan passion 3. Passion 1, saya adalah orang kaya. Syarat penghasilan saya 10 juta rupiah per bulan. Kondisi sekarang penghasilan 6 juta rupiah per bulan. Target mendapatkan tambahan penghasilan minimal 4 juta rupiah per bulan. Misalnya, Anda adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan dan Anda belum menikah. Maka tindakan yang bisa Anda lakukan antara lain 1. Meminta kenaikan gaji, 2. Naik jabatan, 3. Membuka usaha, 4. Bekerja lembur, 5. Pindah kerja ke perusahaan yang berani membayar minimal 10 juta rupiah per bulan. 6. Jadi hipnoterapis, nanti bisa mendapatkan penghasilan dari terapi. 7. Menikah dengan anak orang kaya. 8. Menjalankan bisnis jaringan atau MLM. 9. Menjadi agen asuransi. 10. Menjadi maklar mobil. Dari sekian banyak kemungkinan, Anda perlu menetapkan 5 tindakan yang akan Anda lakukan serta menjadikannya sebagai prioritas utama kegiatan Anda dalam mencapai passion Anda. Bagaimana caranya? Sama seperti saat Anda melakukan pembandingan untuk menentukan 5 passion Anda yang paling penting. Namun kali ini Anda mengajukan pertanyaan yang berbeda. Mana yang harus saya lakukan terlebih dahulu? Yang ini atau yang itu? Menentukan prioritas action atau tindakan. Dari contoh kemungkinan tindakan untuk mencapai passion 1, saya adalah orang kaya, Anda melakukan pembandingan dengan pertanyaan mana yang harus saya lakukan terlebih dahulu, meminta kenaikan gaji atau naik jabatan. Katakanlah Anda memilih meminta kenaikan gaji. Selanjutnya Anda bertanya, mana yang harus saya lakukan terlebih dahulu, meminta kenaikan gaji atau membuka usaha. Lakukan perbandingan ini sampai Anda mendapatkan urutan prioritas tindakan yang akan Anda lakukan. Misalnya, urutan prioritas itu kemudian adalah 1. Menjalankan bisnis jaringan atau MLM. 2. Menjadi hipnoterapis, nanti bisa mendapat penghasilan dari terapi. 3. Pindah kerja ke perusahaan yang berani membayar minimal 10 juta rupiah per bulan. 4. Bekerja lembur. 5. Menjadi maklar mobil. Dari daftar di atas, menjalankan bisnis MLM atau bisnis jaringan adalah prioritas pertama. Nah, langkah Anda selanjutnya adalah mencari tahu bisnis jaringan apa yang bagus, yang punya produk dan support system yang baik, yang bisa membantu Anda untuk mencapai passion Anda. Passion 3, saya adalah hipnoterapis andal. Syarat, saya mampu menerapi klien dengan cepat, efektif, efisien dengan hasil terapi yang permanen. Saya menulis buku tentang hipnoterapi. Saya memberikan pelatihan hipnoterapi dengan standar internasional. Klinik hipnoterapi saya sangat ramai dan menjadi rujukan para psikolog dan psikiater untuk menangani berbagai kasus klinis.
Kondisi sekarang sama sekali belum ada syarat yang terpenuhi, masih belum apa-apa. Target belajar dan menguasai ilmu hipnoterapi dengan baik. Kemungkinan tindakan 1. Belajar hipnoterapi secara otodidak. 2. Membaca buku-buku hipnoterapi. 3. Belajar hipnoterapi melalui DVD. 4. Belajar hipnoterapi melalui internet atau pembelajaran jarak jauh. 5. Belajar hipnoterapi di luar negeri. 6. Belajar hipnoterapi di dalam negeri. 7. Belajar privat dengan pakar hipnoterapi Indonesia. 8. Bergabung di milis hipnoterapi. Setelah Anda bandingkan, katakanlah Anda mendapatkan urutan prioritas tindakan berikut. 1. Belajar hipnoterapi di dalam negeri. 2. Membaca buku-buku hipnoterapi. 3. Belajar hipnoterapi melalui DVD. 4. Belajar hipnoterapi di luar negeri. 5. Bergabung di milis hipnoterapi. Dari daftar di atas, tampak bahwa Anda mengutamakan belajar hipnoterapi di dalam negeri. Salah satu pertimbangannya adalah bahwa kalau belajar ke luar negeri, selain biayanya sangat mahal, Anda akan mengalami kesulitan memahami apa yang diajarkan di pelatihan itu karena keterbatasan kemampuan bahasa Inggris Anda. Nah, pertanyaannya sekarang adalah Anda belajar di mana, dengan siapa, kapan, berapa lama. Untuk itu Anda perlu ekstra hati-hati dalam memilih lembaga atau pakar hipnoterapi yang akan menjadi tempat Anda belajar. Saat ini, di Indonesia ada banyak lembaga atau pakar, dan dalam tanda kutip pakar atau apa-apa dibuat sukar, yang mengajar hipnoterapi. Materi, lama pelatihan, dan biayanya juga sangat beragam. Ada yang mengajarkan hipnoterapi dengan super kilat. Hanya dalam waktu 1 hari, Anda sudah disertifikasi dan diberi gelar CHT atau Certified Hypnotherapist. Ada yang memberikan pelatihan selama 2 hari atau 20 jam, ada yang 40 jam, dan ada yang 100 jam sesuai dengan standar NGH Amerika. Ada begitu banyak pilihan, Anda perlu hati-hati apakah Anda lebih mementingkan sertifikasi ataukah kompetensi. Bagaimana kalau Anda sudah melakukan semua yang dijelaskan di bab ini, tetapi tetap merasa kesulitan untuk mencapai passion Anda? Itu berarti Anda tidak yakin dengan diri Anda, ada mental block. Oleh karena itu, silahkan membaca bab berikutnya. Namun sebelum pindah ke halaman berikutnya, saya akan memberi satu kutipan indah dari Rumi. Passion burns down every branch of exhaustion. Passion is the supreme elixir and renews all things. Let divine passion triumph and rebirth you in yourself.